Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana. Pasuo balik jo amo udin liuk dalam program Kaliliang Kampuang Padang TV. Kita baputa-puta, babeliang-beliang baputa-puta lo balik. Ramo-ramo siku manjanti kati anda pulang bakudo. Jam baputa hari berganti. Kaliliang Kampuang ko kita tonton dua di sana. Kita tidak disampaikan nama kadang tidak dibawakan galak wah. Di mana saja berada dan di rumah, dan di lapau, dan di kadai, di pos unduk, nan bisa menonton siaran Padang TV kini. Dapet salam dari Udin Kasado. Kini kita akan baputa-puta di Gunung Pangilun namanya. Sebuah kelurahan ada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Jarang kita sebut Gunung Pangilun ko karena gunung tu tidak pernah meletus itu. Ikono gunung tidak pernah meletus nak karena gunung ku mungkin berupa perbukitan mungkin barangkali tapi karena dulunya dalam nagari di siko mungkin barangkali nyosen nampak tinggi gitu kan. Itu yang kita mengatakan gunung ya kan. Gunung Pangilun namanya. Nah, kabarnya di Gunung Pangilun ko ada kelompok ekonomi kreatif Gunung Pangilun Madani namanya. Itu kelompok tu kerajinan membuat tas-tas dari rajutan banang apa tu? Banang-banangan namanya tu ya. Kita cari ke situ. Nah, kabarnya kualitas itu tidak kalah dengan kualitas produk impor gitu kan, produk luar negeri. Nah, di samping beko ada tas bermacam-macam tas di situ adalah pernak-pernik dan aksesoris lain. Nah, jadi istilahnya Pemko Padang jo kelompok ekonomi kreatif kabarnya terbagi di sebalik kecamatan dan ada di Kota Padang kau. Tapi di tiap-tiap kecamatan itu berbeda-beda kelompok ekraf itu, ekonomi madani itu. Nah, dari situ kita akan mencari tas rajutan tadi itu. Artinya di samping Padang akan dipotensikan sebagai kota pariwisata di bidang pemandangan. Nah, untuk souvenirnya juga akan ditingkatkan melalui kelompok-kelompok ekonomi kreatif tadi itu. Baapulo gonyeknya kita langsung ke TKP. Nah, tetap di Kaliliang Kampuang Padang TV. Kita baputa-puta, babeliang-beliang baputa-puta lo balik. Awak suku mana gitu? Kami punya cowok. Indah, makasih awak. Awak suku aja tas tua rancak lo bantu di mau balik itu. Oh, Tasiko dah. Iya. Jadi Tasiko adalah kerajinan tangan kelompok ekonomi kreatif Gunung Madani yang dibuat di situ dah. Udah sayang dah. Oh, aduh, risiko kira ya. Sangku tas impor tadi mah. Lah, kasinan awak. Bang, situ bang. Situ bang, iya. Salah arah. Ke situ. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu berdua ini sedang berlomba sama Lambe. Betas. atau sedang emang mau deko apa nyebut kegiatannya? Kegiatannya Mentiko. Nah, Ibu Marajut. Iku apa ibu kalau ibu dulu, ibu kau dek ketek kan? Maksudnya ibu buat itu ketek. Ketek apa? Membuat apa, Bu?
Tas HP. Oh, peletak HP atau handphone nih Bu ya. Ya. Nah, itu untuk cie tas peletak handphone tuh berapa lama pengerjaannya Bu? Sehari. Sehari cie ya Bu ya. Cie. Kalau ibu apa kok? Apa lempok? Tas. Tas juga. Tas kok. Oh, tas juga ibu ya. Tas Salempang. Oh, tas tas kesampiang. lip, Untuk peletak badak ya Bu ya, lip, lipstick ya. Ya. Untuk tas pokok berapa lama pengerjaannya Bu? Bukan. Ya. Ya, sehari je lah. Sehari lah. Berarti kalau ibu kau sama-sama sehari, ibu kau kadang. Ibu ku sebenarnya sehari tapi pada buah kan. Oh gitu. Oh, iya. Untuk bahannya apa sih Bu? Nah, panang. Pandang saja. Nah, panang peniti. Mana aksesoris selain buku resletingnya. Itu kira aksesorisnya berupa apa tuh Bu? Ada resleting kayak gitu. Oh, kuasnya lah jadinya. Nah, itu resletingnya. Nah, itu kayak gitu. Itu aksesorisnya. Oh berarti. Oh mantahnya model iko, hasil ya, jadinya model iko. hasilnya. Wah keren di sana ya. Mantap. Iko mungkin bisa digunakan ibu-ibu para konglomerat, iya kan? Ibu-ibu sosialita ya kan? Nah, kenapa kita harus membeli produk dari luar negeri sementara produk dari negeri sendiri ya Wak rancak-rancak di sana? Rancak. Iya kan? Dibuka seketik kan nampak isinya. Jadi tidak kalah saing Wak dengan produk luar negeri. Cintailah produk negeri sendiri. Ketimbang kita membeli produk luar negeri, ya kan? Di Bali tas di luar negeri bentuk iko ya di sana, ya kan? Di Bali tas di siko iko jo tas tetap jo tasnya. Lebih rancak Bali yang produk Wak sendiri. Kerjanya hasilnya bagus. Oh, kok bisa dibuka ya Bu ya? Bisa. Ya. Ini dua fungsi. Panjang boleh ya. Oh, gitu. Kalau sama-sama kan bisa ganti-ganti buka loh. Oh, gitu. Nah, kalau ni kalau ni cik tali. Oh, berarti cara memakainya sana ambo gitu tutorialnya segitu. Kalau Wak sedang berjalan surang atau sedang berjalan jodoh jadi mau ikut cara makainya. Kalau berjalan sama-sama itu Pakai tali panjang. pakai tali. Nah, bagus ya Bu ya. Nah, untuk harago berapa cik ke Bu? Kalau ikut peratus. Hampir ratus ribu di sana. Kan tak kalah saing dengan produk luar negeri atau produk impor. Kalau Ibu apa jagung Bu? Oh, itu Maniak-maniak. maniak-maniak sampai letak minum. Sampai letak minum. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak dari sekolah kan bawa bekal, jadi pakai minum sampai kampungnya. Iya. Gitu kan? Dari Gitu. maniak-maniak ada Bu. Jadi sekitar Ya boleh cari banyak juga. Nah, jadi kok dari maniak-maniak nama sang kombo kok jagung tadi sana. Jagung di lem-lem itu kan. Jadi kok sistem lem ya Bu ya? Enggak. dijahit. Oh, dirajut Jangan juga. pakai Oh, ada bandang. bandangnya di sana. Aku bandang. Ada bandang dalamnya. Sangko dilem tadi kok. Nah. Rupanya tetap dirajut sana di bandang. Dia tua-tua suawanya. Nah, kan cantik ya. Ekonomi kreatif kan cantik ya. Jadi istilahnya gini dengan adanya kantong peletak kotak minuman satu pembawaan minuman anak-anak tadi tahu tak ribet ya kan dan nyonya paci misalnya satu istilahnya prestisenya lebih bagus karena tabung kau nak nyoganggap cik adalah pernak-perniknya gitu ya oke mantap Ibu. Nah lanjut Ibu wawancara lo ke sebelah dulu Bu. Dari meja 1 kita pindah ke meja 2 di sana. Dari meja 2 kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panjang tu sana ya. Kebetulan di sekolah terkumpul Pak Ibu ada Pak Kabit kita dari Dinas Pariwisata ya kan. Ada Pak Babin dari TNI dan ada Pak Babinsa dari Polri serta Bapak pendamping kita. Nah, kita akan bertanya. Nah, ke Pak Kabit bagi dulu. Ada Din. Ya. Kok di samping ada mau kok Tas rajutan. ada lo kue Kue. Pak Kabit. Iya. Nah, berarti secara ekonominya, Iya. iko kan gini kok, kalau kita masyarakat Mambali, istilahnya sekali marang kue dayung 2-3 pulau terlampau, cuma cari tas baru itu isi. Baru itu isi doang. Alo sistem apanya, Pak Kabit? Iya. Jadi gitu mah. Di Gunung Pangilun Hmm. oleh camatnya lah diusulkan sebagai kampung tematik. Mm-mm. Nah, ada sabale. Cie kecamatan, cie kampung tematiknya.
Di Padang Utara ditetapkan Gunung Pangilun dengan produknya, ekonomi kreatifnya, tas rajutan, juga tas akrilik. Ya. Nah, oleh Pak Wali, dinas-dinas OPD terkait sesuai jo kewenangannya wajib membina. Nah, hari ko kebetulan jadwal wak basamuan ambo datang Padang TV datang lo kuah. Iya. Membina produk ekonomi kreatif di Gunung Pangilun ko. Nah, kemudian untuk menjadi daya tariknya lebih kuat, kan ndak hanya iko saja dicari orang dah. Ya. Ndak hanya akrilik dah. Harus pula dikembangkan ekonomi kreatif yang lainnya. Ada 7 balai subsektor. Nah, contohnya kali ko namanya Kria. Produk yang menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, kini ko adalah di Gunung Pangilun ko kue sapi Mama Mimi. Kue sapi kamu. Iya, kue sapi, kue tradisional awak. Jadi bagi host tadi, orang ke Gunung Pangilun kan tak mungkin balik ko saya dah. Iya. Mungkin lah lo parahnya. Kadang-kadang ibu-ibu ko lah mau negosiasi. Bagu-agu kan. Tu nyolo nyok kue. Nah, tentu harus dibarengi dengan pengembangan yang lain pula. Iya. Ada kuliner, ada kote talua, tapai. Nah, ikut josnya babayo kok. Sekali minum, sakana pulang. Nah, kemudian ambo cali di Gunung Pangilun juga ada kuah aksesoris kuah. Ibu-ibu kok kan suko kok kuah. Iya. Pakai masker, nyogantuang. Nah, tapi kalau laki-laki ya nak cocok dah. Iya. Kini ambo cali adalah namanya jahit data. Jadi masyarakat Kota Padang kalau ingin mencari data, kalau ingin mencari kue sapi Mama Mimi, kalau ingin mencari tas akrilik, ini di Gunung Pangilun alahado sentralnya, alahado galerinya dipusatkan di situ. Mari bersama kita majukan produksi ekonomi kreatif Kota Padang dan kita harus bangga dengan produksi dalam negeri. Rancak Padang. Tapi ada seketik dah tunjuk Ha, Pak apa dah. tu? Masyarakat banyak kampung tematik kok apa gini wajib. Oh, kampung tematik itu artinya kampung yang mempunyai tema khusus. Karena masyarakat di sebuah kelurahan itu banyak beraktivitas membuat tas rajutan, membuat tas akrilik. Nah, itu dilatih oleh Dinas Koperasi UMKM dulu. Sehingga Pak Camatnya mencari aku cocok jadi kampung tematik. Ada Sabale, ada kampung tematik rajutan jo akrilik, ada kampung tematik nelayan bestari yaitu di Kota Tangah, ada kampung tematik kampung nelayan itu di Purui, ada kampung tematik Nobita di Lubuk Bagaluang, ada kampung tematik Seribu Keripik di Nanggalo, ada kampung tematik ikan hias di Bungoy, ada kampung tematik buah manggih di Pauah, ada kampung tematik desa adat di Kuranji. Jadi sabaleh kecamatan itu Allah membranding satu kecamatannya dengan satu kampung tematik. Ambo Dinas Pariwisata subsektor Ambo bidang ekonomi kreatif. Karena di Gunung ko kampung tematiknya ekonomi kreatif, maka Dinas Pariwisata turun ke situ. Apa pembinaan yang kami lakukan? Dibentuk, difasilitasinya, dibentuk komite ekonomi kreatif, kelompoknya tingkat kelurahan. Kemudian orang-orang ko kami latihnya, bahannya pemasarannya, bah membranding produknya, kemudian mengikutkannya dalam bazar-bazar yang ada di Dinas Pariwisata, baik tingkat kota, tingkat Sumatera Barat, bahkan tingkat nasional. Berani ya Pak untuk membantu. Nah, itu contoh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Misalnya di Bukit Nobita butuh jalan ke tapi wisatanya atau kok masuk PU. Nah, jadi kampung tematik semangat kegotong royongan dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. Berarti kalau dengan adanya sebaleh kampung tematik di sebaleh kecamatan dengan berbeda-beda temanya ya Pak Kabit. Berarti intinya di sampingnya menjadi sentra ekonomi bisa juga menjadi sentra pariwisata. Bisa. Jadi antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus sejalan. Kalau hanya awak misalnya orang ke Bukit Nobita mencari bukit saja, mencari pemandangan, tapi orang awis, orang butuh makanan, orang butuh lihat kerajinan, maka harus ada oleh-olehnya. Jadi antara wisata dengan ekonomi kreatif itu harus sejalan. Kalau wisata maju, ekonomi kreatifnya maju, maka peningkatan ekonomi masyarakat itu cepet. Oke, mantap. Terima kasih Pak Kabit. Tuan suruh ke ibu-ibu nasa sedang apa kok Pak Kabit. Apa nanti kerajinan? Berarti aku membuat ni gini kok. Aku membuat dompet koin namanya kok. Dompet koin. Koin. Jadi untuk aktiviti receh saja isinya. Oh, dompet Soalnya koin. kenteng duit. Kalau ikut, ia temui HP kan. Jadi bisa tas HP. Berarti kok kalau jadi kok kira-kira sekadang apa kok ni? Seketeknya, seketek Kadang apa? setinggi. Kadang HP. Sekadang HP lah.
susah kadang itu. Bisa aja nyimpan HP mana? Tapi kok indah dompet Oh, dompet ketek berarti ya. Tapi isinya piti-piti karya-karya saya. Soalnya Beko kalau ke pasarnya kan tidak cewek. Nah, jadi di sana kalau piti karya-karya risiko. Kalau piti sirah-sirah haskot. Piti nang banyaknya di sekolah tanya. Kalau nambah karungan sih. Nambah KBKB. Kalau yang dibungkus apa gini tuh nih? Dari tutup apa nah? Itu bahannya dari Nang. Tegelas ya. peletak teh gelas. Kapalo tegelas. Macam tuh orang. Ini daun ulang. Kayak ketek. Ikoko, produk Ikoko dari tutui galeh minuman mineral. Minuman mineral, teh gelas atau aqua. Nah, Ikoko dikemas oleh baik orang-orang kreatif menjadi produk berguna. Gitu ya. Jadi pemanfaatan apa kemeja? Sampah daur ulang. Oh, sampah. Oh, berarti kapalonya mana? Ini disulam bisa sana mencernanya kan. Serang dari kapalo kayak teh gelas tambah apa? Bisa tabuek modekwa. Apa dari kapalo galon tuh sana. Jadi intinya, kalau di tangan orang kreatif, sampah bisa bernilai ekonomi. Itu hebatnya. Mantap. Kok sampai tisunya apa? Kalau ke tempat tisu. Kok sampai tisu. Kau dari apa juga, Bu? Dari Oh, sama. Oh, bisa banyak asalnya. Bisa peletak gale. Kau bisa peletak tisu. Mungkin kalau ibu-ibu kau mungkin makin hari ke hari berkembang tarikh, mungkin buayan bayi di sana bisa. Buayan bayi ya kan? Bisa. Ya kan mirip. Pipet minuman pun bisa jadi taplak meja, Pak. Iko pipet minuman, bisa menjadi aleh meja. Mantap ya di sana ya. Iko kok Pak, yang pipet kok. Bukan yang putih kok. Putih ya. Dimasak banang jadi warna-warni. Makanya bisa jadi warna-warni. Begitulah kreatifnya ibu-ibu dan bapak awak di siko. Kotak minuman tadi itu, teh galehnya tadi itu bisa jadi iko. Pipetnya bisa menjadi taplak meja, ya kan? Nah, kreatif sekali. Hasilnya pun bagus dan rancak. Harganya deh Pak. Harganya deh Bu. Untuk Harga kira-kira 50.000, 30.000 tergantung orang. oh gitu. Berarti 50.000 itu masih ada penawaran ya Bu ya? Masih ada penawaran. Untuk kotak galeh itu Bu? Oh, Koko 150. 150 masih ada penawaran. Nah, kalau untuk kotak tisu Tisu 75. 75. Kalau untuk uncang uni tadi itu Oh, kalau ikut kok iya 50.000. 50.000. Masalahnya ngambilnya yang agak Oh, tingkat kerumitannya ya. Nah, itulah bincang-bincang tadi. Di sebelah ibu-ibu tadi dari Pak Kabit kita ke ibu-ibu, di sebelah ibu-ibuku ada apa-apa gitu yang ganteng-ganteng. Silakan bergabung Pak. Wawancara aja Pak kita. Nah, apa di tim posisi jadi Namo Afrizal sebagai sekretaris di KAP dan alhamdulillah kami kerjasama bersama itulah ekosistem untuk menjadikan sebuah kreativitas yang mungkin rasanya perlu di ekonomi ini. Nah, kita cari dari potensi-potensi yang ada pada ini kan kami mempunyai sebuah kegiatan dengan bersama dengan kami peserta dengan Pak Mulyadi Henry sebagai ketua kami dan didampingi oleh penasihat masyarakat untuk kita fokuskan kepada kawan-kawan yang punya kreativitas yaitu kerajinan, kuliner gitu kan. Jadi itulah kami punya potensi pula ada di sini kegiatan kayak semacam pembuatan kerajinan. Pembuatan kerajinan itu yang kita bahan-bahannya banyak dari daur ulang atau sampah-sampah yang kita gunakan. Jadi barang-barang ekonomi kreatif ya. Dari barang-barang ekonomi kreatif Nilai jual. Alhamdulillah barang-barang ini yang sudah banyak pula terekspor ke luar. Contohnya dari yang punya dari tadi itu barangnya sudah sampai ke Papua penjualannya. Itu Bu Lydia kemarin alhamdulillah barangnya sudah terjual ke Bengkalis sama di daerah Palembang gitu kan melalui online aja. Cuman kita kan di sini namanya kawan-kawan di sini banyak gimana langkah-langkah yang belum ada. Nanti kita satukan untuk bisa menjadikan sebuah kelompok yang
untuk membantu perekonomian. Pak Mul sebagai ketua. Sejak bila kelompokku berdiri, Pak? Kalau kelompokku berdiri lebih kurang secara SK ya. Ya. Secara SK kami di-SK-kan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang lebih kurang 1 bulan ini. 1 bulan. Berarti sebelumnya ada kegiatan tapi belum dipatenkan. Belum dikoordinir dengan manajemen sebuah organisasi. Dan kita pasti sudah lama ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Dengan melihat potensi-potensi yang ada, maka kami beberapa orang penggerak di Kelurahan Dupa Ilun, baik Namudo, Setri Sabo, Pak Nasir sebagai penasihat sebuah organisasi dan tutua keperalu untuk ingin awak, dan juga didampingi dari ingin Babinsa, Babin Katimas. Maka kami ingin pelaku-pelaku kerakon dikoordinir dengan baik untuk menjadikan potensi-potensi yang ada nilai ekonomi. Maka melalui surat dari kelurahan diminta ke Dinas Wisata untuk menerbitkan SK. Alhamdulillah 1 bulan lalu SK kami sudah terbit. Dan ini langkah awal kami untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di Gunung Pangilon ini. Pak, apa pembina, apa penasihat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pak Nasir. Iya, Pak Nasir. Kok banyak tanya gitu Pak. Apa kendala yang berarti sejak kelompok ekonomi kreatif di Tagaan itu, Pak? Terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa besok tanggal 1 Maret 2020 kabarnya ulang tahun Padang TV yang kelima balik. Iya. Kami ucapkan semoga Padang TV tangguh daerah legalisasi. Maju terus. Mantap, terima kasih Pak. Nah, Kemudian sebagai kelompok baru, kami memang ada kendala. Antara lain perlengkapan untuk kerajinan kuliner itu memang masih dibutuhkan. Seperti mesin bordir, mesin panjat puring di dalam tas, itu harganya sampai juta. Mesin bordir untuk rajutan 7,5 juta. Kemudian kuliner ada yang mau mengembangkan usaha kuliner, itu mungkin kuali gagang dan lain-lain sebagainya. Namun kami lihat bahwa ibu-ibu ini punya potensi yang tersimpan. Itu yang perlu kita dukung, bagaimana potensinya itu bisa keluar, bisa dia bukan Gilorana. Gagasan, ide, lalu otak menerawang. iya. Itu namanya lah siap 10 hatikannya duduk di situ. anu dua ya, itu Gilorana namanya. Kita maunya gila benar gila. Gagasan, ide, langsung aksi. Asasi. Ya, jadi untuk mensupport ibu-ibu ini, insya Allah tanggal 2 besok kita bawa ibu-ibu kos studi tiru ke Padang Panjang. Pertama sasarannya industri kulit Jobatik, kemudian kue keju kerang Mahya di Selengate. Nah, setelah itu kita pergi ke Bukit Tinggi, mencari konveksi. Ada ndak peluang kita kerjasama dengan konveksi di Bukit Tinggi. Jadi kita sebagai penasihat perlu mencari peluang-peluang yang mungkin bisa sesuai dengan bakat anggota kita. Gitu. Mungkin itu, Pak. Nah, untuk apa Pak, pengarahan kelompok-kelompok ada enggak terkendala, misalnya ada ndak bisa disatukan idenya ya, namola awak rami-rami kepala dan semua hitam Pak, pengana lain kadang-kadang apa ada kendala yang berarti di situ? Lain enggak? Kendala ada tapi tidak berarti. Oleh karena yang bakat masing-masing sudah terkelompok. Kalau rajutan sudah ada sekian orang, akralip sekian orang, kuliner sekian orang. Jadi masing-masing itu sudah punya pengembangan sendiri-sendiri. Tapi pengembangan itu baru lokal. Kita maunya nanti ibu-ibu ini bukan saja mengerjakan, tapi mempekerjakan orang lain sehingga dia menjadi manajer. Dan orang lain bisa bekerja di tempat dia. Jadi sekaligus mengembangkan tenaga kerja. Oke, kita doakan kelompok ekonomi kreatif Gunung Pangilun Madani ya Pak ya. Itu sukses untuk kedepannya dan dibantu dan disupport oleh pemerintah nantinya. Nah, di semakin berkembang kelompok ekonomi kreatif kok, kabarnya ada di sebagai kecamatan ya Pak ya. Ada di sebagai kecamatan. Intinya Kota Padang selain tempat wisata, kalau orang ke Padang kadang-kadang kan mencari lawi, mencari apa segala macam kan itu aja ya. Jadi awak lah dulu souvenir awak. Kemudian ikut objek wisata yang kerjasama dengan bidang pariwisata juga akan mengembangkan Lubang Japang akan menjadi objek tujuan wisata Kota Padang. Oh, ada Lubang Japang? Ada Lubang Japang di balik itu. Ada tembus,
Jati ada beberapa bongker-bongker Jepang dulu. Itu sudah kita rintis, insya Allah kita akan kerjasama lagi dengan pariwisata membuka objek wisata di Lubang Jepang Gunung Pangilun. Mantap sana. Ada Kita mainkan nanti. sesudah iko di siku betik ke lubang Jepang tu perang lah sana. Ya, Lubang Jepang lah. Okey lah Pak. Mantap. Tetap berkarya kelompok ekonomi kreatif Gunung Pangilun Madani namanya Pak. Sukses selalu kami doakan dan mungkin nanti pemerintah Pemko Padang ataupun nanti dari Dinas Sumatera Barat mungkin barangkali juga akan mensupport. Dan alhamdulillah bapak-bapak kita dari kepolisian, dari TNI dan dari segala pihak, segala penjuru ya membantu dan ingin bekerja sama berjuang untuk mengembangkan kelompok pun menjadi sentra ekonomi kreatif untuk Kota Padang. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Nah, sudah sana bincang-bincang kita jo Pak Penasihat Pak Nasir ya. Nah, itu sana Padang TV Kalilang Kampung Padang TV. Itulah tadi kunjungan kita untuk bosobok japa Pak Ibu di kelompok ekonomi kreatif Gunung Pangilun Madani ko. Macam-macam produk lah kita cari di siku. Ada tas gadang, tas menengah, tas ketek, tas alui warna dulu. Pala tak biti, pala tak piti karih, piti koin ya. Pala tak handphone, pala tak air. Ada taplak meja, ada sanduak data, serupa nanyo pakai depa apa, Pak Menhan ya. Sama untuk itu ya. Ada pula bermacam kerajinan serupa kue sapi. Tadi kecil Pak Kapit namanya kue sapi tapi ni boleh-boleh bentuk kue tunjuk nama macam sapi tu pastinya. Ni bambunya buat sapi kira. Nah, itulah tinjauan program Kalilang Kampung kita untuk hari dan episod yang kita ikut sana. Tetap saksikan Kalilang Kampung Padang TV karena bermacam-macam kunjungan tidak hanya di ekonomi kreatif pariwisata namanya Kalilang Kampung akan mau usai menyigi-nyigi mamuta-muta di seluk-beluk kampung ko. Apapun persoalan akan diliput oleh Kalilang Kampung, termasuk jalan rusak, lampu mati, air mati, atau akses kurang, jambatan tak ada, masyarakat ko terpisahkan, ataupun ekonomi kreatif pariwisata, itu tugas dari program Kalilang Kampung Padang TV. Ambo Udilio Basarto kameramen ambo nambah tugas mengucapkan terima kasih kepada sana. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umuanan panjang di episode selanjutnya kita basuh kembali. Hakikat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung Padang TV tangguh di era digital. Kampung tematik Eko Padani. Maju! Maju! Bersama kita bersama.